Nah, kebenaran-kebenaran yang datang kepada mereka ini dia tutup, ya, sehingga dia menjadi orang kafir. Nah, kalau sudah kafir, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan bermanfaat sama sekali harta dan anak-anaknya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan Allah melanjutkan di dalam ayat ini, ulaika itu isim isyarah, yaitu menunjukkan dan mereka itu, mereka siapa di sini Bapak Ibu? Mereka siapa? Kembali ke innalladzina kafaru. Mereka orang kafir. Dan mereka orang-orang kafir waqudun nar, menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Panjenengan tahu apa yang menyebabkan api itu menyala? Biasanya apa, Pak? Yang menyebabkan api itu menyala? Bahan bakarnya apa? Kayu bakar. Kita berbicara api. Ada kayu bakar, dibakar, menyala. Nah, ketika api menyala, apa yang dibakar itu? Kayunya, dan kayu itu akan habis menjadi abu. Begitu juga di neraka. Di neraka nanti yang menjadi bahan bakar utamanya adalah orang kafir. Semakin banyak orang kafir, apinya semakin membara, menyala-nyala. Dan siapa yang menyebabkan api ini menyala? Yaitu orang kafir. Maka sebetulnya Allah itu hanya menyiapkan neraka. Allah hanya menyediakan neraka, membuat neraka. Tapi yang menjadi bahan bakarnya siapa? Orang kafir. Artinya mereka memilih dirinya sendiri menjadi bahan bakar api neraka. Jadi mereka mendolimi dirinya sendiri, menempatkan dirinya menjadi bahan bakar api neraka. Karena apa? Karena kafir. Kenapa kafir? Dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau memahami agama ini dengan benar, ya. Apalagi diajak taklim, diajak ke masjid, diajak menuntut ilmu, ya. Wong dengar aja emosi, ya. Dengar saja emosi, apalagi datang ke majelis ilmu. Tapi kalau kita yang paham, orang yang beriman, Masya Allah, ya, kita menjadikan tempat ini adalah sebagai taman surga, Riyadul Jannah. Di dalam hadis itu jelas taman-taman surga di dunia atau nama Riyadul Jannah itu adalah majelis ilmu. Jadi panjenengan ini kalau hatinya masih tergerak untuk datang ke majelis-majelis ilmu itu, fa insyaallah kita berada di taman-taman surga Allah di dunia, nanti kita akan bersama-sama bertemu di taman-taman surga Allah kelak di akhirat. Betul-betul kita ketemu nanti di sana, dikumpulkan oleh Allah. Sementara orang yang kafir, orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang-orang yang kafir yang tidak mau sama sekali menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya ini, itu kita nasihati, kita ajak atau kita tidak mengajak mereka itu sawaun alaihim, sama saja mereka. Diingatkan atau tidak diingatkan, dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, mereka sama, keadaannya sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirum la yu'minun, tetap podo. Ya. Kalau orang itu sudah tertutup, ya, dia sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Maka ayat yang kemarin yang kita kaji itu, doanya kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah kami mendapat hidayah. Kalau hati sudah berpaling ini Pak, nanti akan jatuh kepada kekafiran. Wis sampean iku ono WA lewat ya, mengajak untuk taklim, wis jelas langsung di-scroll itu. Apa iki taklim maneh ya, ngaji maneh, ngaji ya. Jangankan taklim, dengar azan saja kok wis adzan maneh ya. Apalagi panas-panas ya, adzan zuhur. Oh, wis zuhur. Ya. Durung salat zuhur wis adzan asar, wis adzan maneh ya. Zuhurnya belum kelakon ya, sudah asar. Asar belum kelakon, belum sholat, sudah adzan maghrib. Nah, ini kalau sudah tertutup hatinya, panggilan adzan saja sudah tidak nyaut, ya, tidak connect. Ya. Tapi kalau iman kita ini benar, ada di dalam hati kita keimanan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita langsung bergegas, ya, bergerak untuk mendatangi seruan adzan. Kita bergerak untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikan. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu hatinya sudah tertutup, maka yang dicari itu adalah sebuah kesenangan. Kalau yang menyusahkan mereka, dia tidak mau. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirum la yu'minun. Susah Pak berimannya mereka itu. Hatinya sudah tertutup. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hatinya. Allah telah menutup sam'ihim, pendengarannya, wa absarihim, dan penglihatannya. Jadi mereka sudah tidak mau menjelaskan mendengarkan kebenaran, tidak mau melihat fakta-fakta kebenaran yang datang kepada mereka, tidak mau. Meskipun kita jelaskan fakta-fakta kebenaran ya yang ada di dalam Islam ini yang datang dari Allah dan Rasulullah, mereka tetap tidak mau ya. Hatinya sudah tertutup. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun alim. Maka bagi mereka apa? Azab yang sangat pedih. Dalam ayat ini yang kita kaji hari ini, hum wa ulaika hum waqudun nar. Orang kafir itu mereka menjadi apa? Bahan bakar api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, kita jangan sampai menjadi bagian dari orang kafir. Karena apa? Karena menjadi bahan bakar api neraka, Pak. Kalau sudah bahan bakar api neraka, dialah yang akan membakar dirinya sendiri. Maka hari ini kita mendapat banyak kesempatan. Baik, kita lanjutkan menerjemahkan ayat ini.
Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Nah, ini lebih jelas lagi, Pak. Kekafiran yang seperti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah lebih detail, lebih spesifik, ditunjukkan, ya. Orang kafir yang seperti apa? Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim, yaitu keadaan mereka, orang-orang yang kafir yang dijelaskan di dalam ayat ini, keadaan mereka itu seperti siapa? Ali Fir'auna, ya. Jadi seperti kaumnya Raja Fir'aun. Kalau seperti kaumnya Raja Fir'aun, maka kaumnya itu mengikuti siapa? Rajanya, mengikuti Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang Fir'aun, Bapak Ibu kalau hari ini, ya, misalnya ada travel umroh yang punya program ke Mesir, ya, maka kita kalau ke Mesir hari ini ada di sebuah museum di kota Mesir itu, di mana di sana yang namanya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya utuh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami biarkan badannya utuh. Fir'aun itu dibiarkan oleh Allah badannya utuh, ya, tidak hancur. Ya, biasanya kalau timbul di air itu kan, ya, kondisi badan itu akan bisa rusak, hancur. Tapi tubuhnya Fir'aun ini masih utuh. Apa hikmah kenapa Allah menjadikan badannya ini utuh? Yaitu untuk pelajaran bagi kita. Kalau ingin mengetahui Fir'aun ini loh bentuknya Fir'aun itu. Tetapi yang lebih lagi pelajarannya, bahwa Fir'aun itu adalah salah satu contoh bagaimana kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia mendapatkan azab di dunia. Dan tentunya di akhirat apa? Ulaika hum waqudun nar. Di akhirat dia menjadi bahan bakar api neraka. Jadi kalau sudah mendapatkan azab di dunia itu, dia seperti Raja Fir'aun yang kekafirannya kepada Allah sangat luar biasa. Diceritakan di dalam sebuah kitab bahwa Raja Fir'aun itu raja yang tidak pernah sakit, Pak. Bahkan ngeluh tidak pernah, ya. Kalau kita ngeluh bodrek, ya, miksa grip, ya. Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit. Usianya diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan usia Raja Fir'aun itu 300 tahun. Ada yang mengatakan 220 tahun. Ya. Itu raja yang dolim, orang yang kafir itu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Sudah usianya panjang, ya, tidak pernah sakit. Tapi apakah ketika kita melihat orang kafir itu sehat-sehat, kaya-kaya, anaknya banyak, pekerjaannya sukses-sukses, ya, kita melihat secara dohir, mereka orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di dunia.
tetapi apakah mereka tidak mendapatkan balasan atas kedzaliman mereka? Nah, maka kalau kita berbicara Fir'aun, kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang memiliki sifat dan karakter mereka mengikuti Fir'aun dan kaumnya, yaitu menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Raja Fir'aun itu tidak tahu kebenaran yang dibawa oleh Musa? Raja Fir'aun itu tahu. Buktinya apa? Buktinya ketika paceklik musim kemarau yang panjang, apa kata Fir'aun kepada Bani Israel? Datanglah kepada Musa dan minta doakan kepada Tuhannya. Berarti Fir'aun menyuruh Bani Israel berdoa kepada siapa? Kepada Allah melalui siapa? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu raja yang sombong. Dia sudah tahu kalau Nabi Musa itu benar. Tapi kenapa Fir'aun ini tidak langsung kepada Nabi Musa? Ya. Nah, inilah orang yang sombong. Dia tidak mau langsung berbicara kepada Musa bahwa dia menyuruh Bani Israel untuk datang kepada Nabi Musa agar berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Maka ketika Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa berdoa, maka turunlah hujan. Jadi kesombongan Fir'aun itu sampai tidak mengakui kebenaran yang datang kepada Musa. Sakniki wonten boten Fir'aun niku? Wonten, jasadnya utuh. Tapi kekafirannya itu sekarang ya seperti Fir'aun. Ya, bukan saya yang berbicara, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu mereka seperti Fir'aun dan kaumnya. Kekafirannya sama. Dia tidak mengakui, Pak. Meskipun melihat ada ulama yang benar mengajak kita untuk menegakkan syariat Islam, sudah tahu ulama itu adalah ulama yang benar, ulama yang lurus, ulama yang menegakkan syariat Allah, yang tidak mencari dunia, tetapi justru dialah yang dimusuhi. Tapi nanti kalau minta doa, minta doanya kepada ulama. Nah, itu Fir'aun itu. Wonten apa mboten? Kedzalimannya itu sama dengan Fir'aun. Banyak penguasa-penguasa hari ini yang sama persis dengan Fir'aun. Kekafirannya begitu juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun. Apa yang terjadi ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Amantu, saya beriman kepada Rabbnya, kepada la ilaha, kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan ya, selain daripada apa yang dipercaya oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Fir'aun itu mengakui kebenaran, mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi dia apa? Sombong. Lah, buat apa wong sudah mau tenggelam terus ya? Kedzalimannya sudah di mana-mana dan sudah sangat meresahkan umat ya. Kemudian mau mati terus dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Tuhan Musa dan Nabi Harun, tetap ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesombongan Fir'aun. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk kesombongannya apa? Kadzabu bi ayatina. Di dalam ayat ini dijelaskan
mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang karakternya seperti Fir'aun ya, itu kadzabu bi ayatillah. Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kalau ada datang kepada mereka itu ayat-ayat Allah, kemudian seruan untuk kembali kepada syariat Allah, seruan kepada kebenaran, kepada Islam, kembali kepada Islam, mereka tidak mau ya. Padahal Islam ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kebenaran Islam ini tidak bisa diterima oleh mereka. Satu, mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa ya. Kemudian juga mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini dari surat pertama Al-Imran sampai hari ini, asbabun nuzulnya adalah adanya rombongan dari kaum Najran ya, orang-orang Kristen dari Bani Najran datang kepada Rasulullah menanyakan tentang keyakinannya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung turun wahyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi kita mendapatkan bahwa karakter mereka, orang-orang yang kafir itu kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Yaitu apa dosanya? Mendustakan ayat-ayat Allah, menolak syariat Islam, menolak agama Islam. Jadi kalau ada Islam diterapkan di dalam kehidupan ini, mereka tidak mau ya. Islam itu nggak cocok ya. Islam ini kurang relevan ya, bahasanya tidak relevan, tidak cocok. Kalau diterapkan hari ini, Islam ini nggak cocok karena Islam itu keras. Islam itu radikal. Islam itu mengajarkan terorisme. Jadi kalau kita menerapkan Islam hari ini nggak bisa ya, karena nanti akan banyak perselisihan, banyak pertentangan. Nah, takut kalau mau menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum Islam takut. Padahal jelas Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, dan agama Islam ini tidak datang dibawa oleh Rasulullah, tapi agama Islam itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa makana Ibrahimu Yahudiyan aw Nasraniyan. Tidaklah Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi atau Nasrani, tetapi apa? Hanifam muslimah. Tetapi agamanya Nabi Ibrahim itu adalah betul-betul lurus, hanif, muslim, dan dia adalah seorang muslim yang menyerahkan diri. Jadi agama Islam ini agama yang dibawa sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Nabi Ishak dan Nabi
Ismail. Dari keturunan Nabi Ishak inilah ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai dari anak-anaknya Nabi Yakub ini ya ada namanya Israel, ya namanya Israel. Akhirnya menjadi Bani Israel. Kemudian ada disebut Yahudi. Yahudi karena apa? Itu di sana Yahudi itu artinya mulia, ya. Sehingga Bani Israel itu adalah orang-orang Yahudi dari bangsa yang mulia. Nah, tetapi orang-orang Yahudi mengatakan, mengklaim bahwa hanya orang-orang Yahudi Bani Israel inilah ya yang patut, yang hanya boleh, ya, yang dimuliakan oleh Allah, selain itu tidak. Sampai hari ini mereka meyakini bahwa tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang lebih mulia dari bangsa Yahudi. Dari situ ya keturunannya para nabi semua, ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Terakhir dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ditutup dengan seorang nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ismail, ya, dari keturunan bangsa Arab, ya. Maka dialah nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Yahudi nggak mau, Bani Israel nggak mau mengakui Nabi Muhammad Khatamul Anbiya. Mereka inginnya yang melanjutkan para nabi ini dari bangsanya, tidak mau dari bangsa Arab. Bahkan ketika Al-Quran ini turun kepada mereka, mereka juga tidak mau menerimanya. Maka inilah karakter orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya. Begitu juga orang Nasrani, mereka tidak mau. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 111, ayat 111, 112 dan 113. Nah ini kalau masih ingat, tapi sudah lama ini kayaknya ya. Sudah 3 tahun yang lalu kajiannya. Mungkin panjenengan sudah lupa, ya. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak berhak masuk surga. Orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi tidak berhak masuk surga. Bahkan mereka mengatakan hanya orang-orang Yahudilah yang berhak untuk masuk surga. Tilka amaniyuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, itu angan-angan mereka, ya. Itulah angan-angan mereka. Sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi hari ini mereka mengaku dirinya yang paling berkuasa di dunia ini, sehingga mereka berhak untuk melakukan peperangan untuk menghabisi umat Islam, ya, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana kondisinya? Ya, hari ini ada kabar gembira, ya, untuk kita dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya. Ada sebuah upaya untuk memberhentikan genosida, pembantaian yang ada di Gaza. Sekian bulan ya diblokade, tidak dapat makan dan minum. Hari ini dengan upaya-upaya ya pemimpin-pemimpin Arab, ya, Qatar dan Mesir, kemudian yang lainnya berusaha untuk bisa apa? Menghentikan pembantaian, membuka blokade. Dan hari ini tadi sekitar ya mungkin menjelang siang ya di sini, itu ada kabar berita, ada kabar gembira bahwa terjadi gencatan senjata. Dan ini instruksi langsung dari Donald Trump,
Presiden Amerika untuk menghentikan perang, ya. Yaitu dinamakan ceasefire, artinya gencatan senjata. Ya, hari ini terjadi gencatan senjata. Gencatan senjata ini bukan sekali dua kali ini, bukan, tapi sudah berkali-kali. Tapi siapa yang berkhianat? Siapa yang nanti mengkhianati gencatan senjata ini? Ya, yang mengatakan dirinya lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain, ya, yang mengkhianati Nabi Musa berkali-kali, yang membunuh Nabi Musa, padahal Nabi mereka sendiri dibunuh. Inilah karakter orang Yahudi. Kalau bicara Yahudi ini kita kembali ke surat Al-Baqarah. Pengkhianatan, ya, memang. Nah, hari ini terjadi gencatan senjata, alhamdulillah. Tapi Rasulullah SAW memberitahukan di dalam satu hadis akhir zaman, la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Nah, ini satu hadis, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, yang memerangi orang Islam ini sekarang ini yang terjadi, Islam memerangi Yahudi atau Yahudi memerangi Islam? Yahudi memerangi Islam. Berarti kiamatnya masih jauh. Ya, karena di sini Rasulullah menyampaikan, la taqumus saat, tidak akan datang hari kiamat sampai umat Islam memerangi Yahudi. Hatta tabi al-yahudi baina syajar wal hajar, sampai orang-orang Yahudi itu nanti dia akan sembunyi di balik pohon dan batu. Wa qala al-hajar was syajar, dan batu pohon itu akan berkata, ya muslim, ya Abdullah, hadzal yahud faqtuluhu. Sampai nanti orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon, di balik batu, dan batu-batu dan pohon itu bisa bicara. Sampai mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya muslim, ta'al, kesini. Ini orang Yahudi, bunuh dia. Nah, jadi batu ini Pak nanti bisa bicara, pohon itu nanti bisa bicara. Dan tidak hanya pohon dan batu, tetapi benda-benda mati nanti, kata Rasulullah, sebagai mukjizat bagi kaum muslimin, mereka bisa bicara. Illa syajaratul gharqad fa innahu syajaratul yahud, kecuali pohon gharqad, karena pohon gharqad itu pohonnya orang Yahudi. Hari ini mereka beramai-ramai menanam pohon gharqad, ya. Pohon gharqad itu apa yang durinya besar-besar. Bagaimana bentuknya? Nah, tinggal nanti di ChatGPT atau di Google, ya Pak, ya. Kalau sekarang saya tidak bisa menggambarkan, nanti dilihat sendiri. Pohon gharqad, pohon Yahudi. Nah, diketik aja, nanti tahu. Itu pohon nanti yang melindungi Yahudi. Selain pohon gharqad, semuanya, kalau mereka, ya, misalnya di sini lari ke pos itu nanti pintu-pintu itu ngomong, Pak, ya, sini, ini Yahudi, habisi, ya, semua. Dan ini menurut Imam Nawawi rahimahullah, penjelasannya adalah semua nanti akan berbicara, dan ini menjadi mukjizat. Ini adalah kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Nanti umat Islam akan menang melawan Yahudi. Hari ini kita masih dalam kondisi lemah, meskipun jumlahnya banyak, tapi nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menangis melihat saudara-saudara kita nggak bisa melawan, ya. Masjid dibom, rumah sakit dibom, ya, sekolahan dibom. Itu sudah
menurut lembaga kemanusiaan sudah melanggar hukum internasional, tidak boleh ya dalam peperangan itu, apalagi tidak memperdulikan wanita, anak-anak kecil, orang tua, dihabisi semua. Ya, seakan-akan mereka ini bukan manusia, kata aktivisnya. Bahkan kemarin ada aktivis Global Sumut Flotilla, ada namanya GSF, yaitu satu gerakan aktivis seluruh dunia, dari Jerman, dari Prancis, dari Turki, dari Eropa, dari Nusantara, ada dari Indonesia, ada dari Malaysia, semua ya, hampir 400 kapal itu mereka bergerak untuk menuju Gaza. Tapi pada akhirnya belum sampai di Gaza, mereka sudah ditangkap, ya, ditangkap, disiksa, diinterogasi macam-macam. Itulah mereka orang-orang Yahudi. Mereka tidak akan membiarkan program-program mereka itu berhenti. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah jelaskan kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita nggak paham, kita dijelaskan oleh Allah dengan kalimat yang sangat gamblang. Walan tardha, dan tidak akan, nah sama dengan ini ya, walan ya, pakai kata-kata lan. Sungguh sekali-kali tidak akan rela orang-orang Yahudi kepada kalian. Walan tardha ankal yahud walan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani kepada kalian sampai kalian apa? Mengikuti milah mereka. Bukan masuk kepada agamanya ya, tetapi mengikuti apa? Cara-cara mereka. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalian akan mengikuti latatabi'anna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sibron bi sibrin, selangkah demi selangkah, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhaltumuhu jukhradabin la dakhaltumuhu, sampai kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian mengikutinya. Faman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mereka? Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan siapa? Al-Yahud wan Nasara. Al-hum Yahudi wan Nasara? Faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, dari sini Bapak Ibu, kita hari ini dalam posisi apa? Melakukan sebuah peperangan. Kita meskipun di sini menghadapi peperangan, tapi peperangannya bukan peperangan fisik. Sebagaimana yang kita pahami dan juga dijelaskan beberapa waktu yang lalu, peperangan kita apa? Peperangan, kalau bahasa kerennya perang intelektual, ya. Tapi bahasa pergerakannya apa? Bahasa dakwahnya Ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi panjenengan hari ini kalau tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman yang baik, pasti kalah. Ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis ini menyerang umat Islam khususnya melalui Ghazwul fikri. Ghazwul fikri ini bagaimana caranya? Mereka memerangi melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, pendidikan dikuasai oleh mereka. Bagaimana pendidikan hari ini? Umat Islam tidak mengenal agamanya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Islam. Mereka hanya diberikan materi-materi pelajaran terkait dengan bagaimana mencari menghasilkan finansial ekonomi yang bagus, ya. Bagaimana menjadi anak yang cerdas, bagaimana ya menjadi orang.
menjadi orang. Ya, apa hari ini belum jadi orang ya? Maksudnya jadi orang kaya gitu ya. Melalui sebuah budaya kesenian, sepak bola, ya, musik. Nah, ini semuanya mereka serang sehingga anak-anak kita idolanya itu idola artis-artis Korea, artis-artis Eropa, artis-artis yang mengajarkan mereka jauh dari Islam, merusak kepribadian anak-anak kita kaum muslimin melalui ya sebuah gerakan ekonomi jelas dikuasai oleh Yahudi sehingga terjebak kepada riba ya. Jadi senengane utang, nek utang mesti ono bungae. Nah, kalau sudah berbunga berarti sudah masuk kepada sistem riba ya. Panjenengan mungkin masih ingat ya materi kita tentang riba, di mana Rasulullah juga sebelum akhir hayatnya beliau mendapatkan wahyu terkait dengan masalah ini ya. Masalah riba ini di akhir-akhir kehidupan beliau. Jadi Yahudi ini menyerang dari berbagai macam sisi. Nah, inilah orang-orang kafir itu akan menutup hidayah dari kebenaran Islam ini sehingga mereka ini ikut bersamanya. Maka jangan sampai dikatakan oleh Allah ulaika wahum waqudun nar. Mereka itu adalah menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Jadi di dalam ayat ini yang paling penting yang harus kita pahami adalah bagaimana kekafiran mereka itu adalah mereka menolak dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengadab mereka atas perbuatannya dan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat pedih hukumannya. Allah sangat besar azabnya. Maka peringatan yang sangat penting bagi kita ya, bahwa di dalam ayat ini harta kita yang banyak, anak-anak kita tidak bermanfaat ketika orang-orang kafir nanti menjadikan hartanya anak-anaknya ini sebagai pelindung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak akan bermanfaat sama sekali hartamu, anak-anakmu. Maka hari ini kita berdoa kepada Allah, jangan sampai Allah memalingkan hati kita, jangan sampai Allah mencabut hidayah, dan jangan sampai Allah mencabut keimanan kita dari diri kita. Kita terus berusaha. Maka kalau kita punya harta kita gunakan untuk kepentingan Islam, perjuangan. Anak-anak kita juga kita jadikan mereka sebagai anak-anak yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membacakan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita berkaitan tentang ayat ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, di dalam surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Nah, mereka fala tu'jibka amwaluhum, maka janganlah harta benda, wala auladuhum, dan anak-anak mereka itu menarik hatimu. Allah mengingatkan, Pak ya, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita melihat orang-orang kafir itu kok enak ya, nek golek kerjaan itu pasti gampang ya.
Terus soge-soge, wong kafir iku soge-soge. Terus ganteng-ganteng. Anake yo sukses. Anake awak dhewe iku golek kerjaan sik angele, ya. Terus golek kerja yo, waduh, apalagi dalam kondisi seperti ini. Bandingannya dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang jauh dari Allah, ya, tidak memahami Al-Quran, tidak pernah taklim dan lain sebagainya. Orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka sukses. Kata Allah apa? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ojo heran, ya. Ojo heran. Jangan kamu sekali-kali takjub kepada harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sesungguhnya yang demikian itu Allah menginginkan liyu'adzibahum biha, mengadab mereka di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, ya. Jadi kondisi orang-orang kafir seperti itu yaitu mereka mendapatkan istidraj, ya, di elu-elu panjenengan, ya. Kalau orang kafir itu ditambahi, ya. Nih kerja sukses, ya. Nih sekolah sukses, pokoknya sukses semua. Terus kerjanya jalan-jalan luar negeri, Eropa, semuanya keliling, ya. Pokoknya enak, ya. Apalagi lihat orang-orang yang banyak hartanya. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki satu tujuan, yaitu liyu'adzibahum biha, menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mereka mendapati kematian. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kadang-kadang ya wajar, ya, kita iri, ya. Golek kerjaan angel, anak-anak iki yo gak sukses, ya. Kok kebiyen kok melarat ae, ya. Uripe kok ya soro, ujiane akeh. Wis pokoke nang omah ujian, nang njaba ujian, nang ndi ujian, ketemu sapa wae dadi ujian. Sedangkan lihat orang-orang yang sukses itu, Masya Allah, ya, jame regane 2 M, ya, mobilnya harganya berapa M, rumahnya mewah, pakaiannya saja, ya, tas yang merek itu harganya, ya, miliaran. Masya Allah. Jangan heran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan heran. Itu azab. Nah, sekali lagi kata Allah, jangan heran kepada mereka. Kalau kita lihat orang kafir begitu senangnya dengan dunia ini, itu adalah azab, liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jadi mereka ini, Pak, dalam hatinya itu semakin kaya semakin takut miskin, ya. Kalau kita kebalikannya, kita kalau kaya, kalau bertambah harta, alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau orang kafir, semakin kaya dia semakin takut kehilangan hartanya, semakin takut. Nah, inilah tingkatan seorang mukmin itu. Yang pertama takut, ya. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nanti mendapatkan harta, takut keimanan kita ini semakin hari semakin hilang. Karena apa? Karena kita tidak ingat Allah. Harta ini bisa apa? Menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kita takut kepada Allah, ya, jadi tidak khawatir, Pak. Tiga isoge ya alhamdulillah. Pas melarat ya alhamdulillah. Yang penting seger waras, sehat walafiat, bisa beribadah kepada Allah. Di mana-mana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tingkatannya roja. Kita hanya berharap kepada Allah, ya.
Apapun yang kita lakukan, kerja, oleh hasil, gak oleh hasil, yang penting kita itu menjalankan ibadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatannya. Kemudian kita cinta kepada Allah, hanya cinta kepada Allah, bukan hubud dunia, bukan cinta dunia, tapi cintanya kepada Allah. Dan kalau sudah tingkatannya itu sampai rindu kepada Allah, dia tidak mikir dunia lagi, Pak. Sudah tidak mikir wis nyambut gaya apa ya. Dia hanya mikirkan apa? Hanya tentang dirinya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya panjenengan belum sampai ke level ini, Pak, ya. Belum sampai ke level keempat ini, rindu kepada Allah. Sampun rindu, Pak, dengan Allah? Pun rindu nggih, Bu, kalian Allah? Pun siap? Oh. Dereng wonten sing jawab nggih. Ini tingkatannya memang tingkatan paling tinggi, Pak, ya. Kalau sudah rindu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah siap, ya. Nah, kalau mujahid ini pasti rindu, ya. Kalau mujahid dia sudah siap. Sudah meninggalkan dunianya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan perdagangannya, meninggalkan semuanya untuk apa? Menyongsong mati syahid, bertemu dengan Allah. Sampun siap? Subhanallah, Pak Tejo yang paling banter, ya, sama Pak Amin siap. Sing lain ini dereng nih Pak. Masya Allah, ya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita bertambahnya ilmu ini, ya, mengetahui tentang keadaan orang-orang yang kafir, yang menjadi bahan bakar, bahan bakunya neraka, bahan bakarnya neraka itu adalah orang kafir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dan kita diberikan kunci, diberikan petunjuk oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan sholat, ya, setiap akhir sholat kita sebelum salam, sebelum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita berdoa kepada Allah, ya, ya. Sebelum kita salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam dan dari siksa kubur dan dari fitnah dan dajjal. Masya Allah, ya. Jadi kalau panjenengan tidak lupa itu dibaca, ya. Kalau imamnya panjang, nah itu kita masih berkesempatan biasanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. 3 hal ini, Pak, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam. Jangan sampai nanti ketika meninggal dunia kita mendapat azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini panjenengan bersyukur, ya, masih bisa menambah ilmu, menambah iman, ya. Semoga ini menjadi syafaat. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari ini menjadi syafaat yang menolong kita nanti di alam kubur, menjadi cahaya. Kata para ulama, apa yang kita dapatkan hari ini akan menjadi cahaya. Tahu-tahu ada yang menemani, yang bercahaya, gewanteng, yang selalu menemani kita di alam kubur itu, menyiapkan apa saja yang kita butuhkan. Kemudian min fitnatil masihid dajjal, dan ya, naudzubillah min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Apakah dajjal hari ini sudah ada? Sudah ada apa belum? Ya. Ini kembali kepada pembahasan fitnah akhir zaman, ya, tentang masalah dajjal, ya. Dalam hadis yang panjang itu sangat banyak sekali, ya, Rasulullah memberitahukan kita tentang bentuknya dajjal sendiri seperti apa, dan dajjal itu di mana, ya. Dan apakah hari ini sudah ada dajjal atau tidak? Nah, ini nanti kita coba mencari, ya, informasi kajian-kajian tentang masalah dajjal.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.